الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sangat banyak dan terus-menerus dicurahkan kepada kita sampai dengan saat ini. Dan kembali di kesempatan petang hari ini kita bertafaqquh fiddin, mempelajari bagian-bagian daripada ad-dinul Islam, yang secara khusus kita melanjutkan pelajaran dari kitab Bulughul Maram, dari kitabul buyu pada bab syurutihi wa ma naha anhu. Nabi Qoblan Qobl. Hadits yang bersama dengan kita ini dilihat dari sisi tekstualnya, itu di dalamnya terdapat syarat dan jawab syarat, jumlah syartiyah. Kalau dalam bahasa Arab ada syarat, ada jawabannya. Man ishtara ta'aman, siapa saja yang membeli makanan, maka fala yabi'hu, ini jawaban syaratnya, jangan dia jual sampai sempurna
sukatan dari makanan tersebut. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Tema daripada hadis ini adalah terkait dengan syarat menjual kembali suatu barang. Syarat menjual kembali suatu barang yang sudah kita beli. Ya, syarat menjual kembali dari barang yang sudah kita beli. Walaupun dalam konteks hadis disebutkan ta'aman, makanan, namun ya, para ulama mengambil kias dari hal tersebut untuk hal yang semisal dengan itu. Untuk hal yang semisal dengan itu. Kita tidak dibolehkan menjual suatu barang sampai memenuhi dua persyaratan. Kita tidak dibolehkan menjual suatu barang sampai memenuhi dua persyaratan. Syarat yang pertama adalah al-milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Kita telah memiliki barang tersebut secara sempurna. Ya, secara sempurna. Yang kedua adalah al-qabdu. Apa itu? Kita telah melakukan serah terima dengan pemilik sebelumnya atau si penjual. Sudah melakukan serah terima barang dengan pemilik sebelumnya atau penjual sebelumnya. Ini dua syarat ya untuk mereka yang hendak menjual suatu barang yang barang tersebut adalah barang yang ia beli juga. Yang pertama tadi dia harus memilikinya dengan sempurna. Kalau belum ia miliki, ya belum sampai kepada dia, tidak bisa dia bertanggungjawabkan, maka tidak memenuhi syarat. Atau barangnya belum diterima, cuman akad yang ada. Saya membeli makanan ini dari Anda dengan lafaz akad atau tanpa lafaz. Tapi makanan tersebut belum pernah diserah terimakan. Kalau belum pernah diserah terimakan, otomatis belum dia miliki secara sempurna. Bukankah di zaman ini bisa saja dengan cepat kita memiliki suatu barang dengan sempurna? Iya, benar. Tetapi betul-betul dia mesti ada pada dirinya. Bukan barang itu masih dikurir misalnya, masih on the way. Kalau masih on the way, barang tersebut dia belum miliki dengan sempurna dan dia juga belum serah terimakan. Belum terjadi serah terima dan tidak ada jaminan dia bisa miliki dengan sempurna. Siapa tahu kurirnya sedang bermasalah, tiba-tiba ada keperluan pentingnya, akhirnya barang tersebut belok ke tempat lain, atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kurirnya kecelakaan. Apakah itu kecelakaan sendiri atau bersama dengan orang lain? Bannya kempes. Ban kendaraannya kempes, bocor, atau remnya blong, dia pun kecelakaan sendiri, tidak ada yang temani. Akhirnya barang tersebut yang harusnya dibawakan kepada sang pembeli, jatuh, rusak di tengah jalan. Datanglah orang yang menolong. Orang yang menolong ini yang dia tolong pertama adalah barang bawaan dan dompetnya si kurir. Diamankan bahasanya. Tapi setelah itu tidak tahu kemana limbahnya.
akhirnya barang tersebut tidak sampai kepada pembeli. Dan pembeli yang mau menjual ini, ya, dia belum serah terima. Belum juga otomatis memiliki barang tersebut dengan sempurna. Kalau demikian, maka tidak boleh dijual. Iya, sebab Nabi SAW telah melarang hal tersebut. Walau tabi ma laysa laka indak. Jangan kau jual sesuatu yang belum kau miliki dengan sempurna. Ya, jangan kau jual sesuatu yang belum kau miliki dengan sempurna. Nah, ini dua syarat ya. Nah, lalu di dalam riwayat yang lain, ya, sebagaimana juga disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini, di dalam penjelasan beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu." Ya, siapa saja ya yang menjual suatu makanan, maka jangan dia jual kembali makanan tersebut. Ya. Siapa saja yang membeli makanan, ya, maka jangan dia jual kembali makanan tersebut sampai betul-betul sempurna dia mendapatkan haknya. Ya, barang tersebut dia sudah terima dengan baik. Nah, di dalam lafaz yang lain, hatta yaqbiduhu, sampai dia terima atau telah terjadi serah terima barang. Nah, riwayat yang pertama, lafaz yang pertama itu adalah lafaznya Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, adapun lafaz yang kedua yang kita sebutkan hatta yaqbiduhu adalah ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, di sini yang disebutkan dalam hadits makanan, apakah bisa dikiaskan dengan yang lain? Iya, kata Syekh Utsaimin boleh. Ya, boleh dikiaskan selain daripada makanan. Nah, dan di sini disebutkan adalah sukatan, ukuran, timbangan. Apakah boleh dikiaskan dengan jumlah, ya, dengan jumlah barang tersebut, ya, atau bilangan barang tersebut? Ya, kata Syekh Utsaimin di sini, iya boleh. Sebab apa? Ilahnya itu satu, ya, termasuk di dalamnya kata beliau, ya, seseorang yang menjual apakah itu kain, ya, ataupun tanah dan yang semisalnya. Ya, dia beli awalnya tapi ya belum sempurna ukurannya atau belum dia terima dengan baik barang tersebut, maka jangan dia jual. Ya, jangan dia jual. Ya, dan ini tidak boleh disamakan dengan jual beli salam. Ya, ada nama jual beli salam atau yang sekarang ini yang umum adalah pre-ordered, PO. Iya. Nah, itu berbeda. Iya, nah, itu berbeda. Sebagaimana sekarang ini ada yang disebut dengan cash on delivery. Kalau tidak salah, COD, ya, cash on delivery. Dibayar setelah barang diterima. Ya, nah, dan jual beli itu hanya yang dibolehkan hanya seputar itu. Ada uang, ada barang. Ada uang, barang belakangan, atau barang duluan, uang belakangan. Ya, nah, yang tidak boleh uang dengan barang belakangan. Uang dengan barang belakangan, ini tidak jelas. Nah, kenapa ada ketidakjelasan? Dia melakukan akad, uangnya tidak jelas kapan diserahkan, barang juga tidak jelas kapan mau datang. Ya, nah, tapi kalau ada uang ada barang maklum. Ya, langsung lakukan transaksi. Iya, nah, saya mau beli ini atau tanpa kalimat seperti ini biasa kita lihat di Indomaret atau di minimarket yang lain, la kalam wala salam. Ya, yang ada hanyalah selamat datang. Nah,
Tapi sampai kita selesai menunaikan hajat, beli suatu barang, tidak ada kalimat yang keluar. Ambil ke kasir, keluarkan duit, kita bayar tanpa kalimat, tanpa kata-kata, dikembalikan uang kalau memang ada lebihnya, keluar nota, selesai, kita pulang. La salam wala kalam. Nah, apakah jual belinya sah? Sah. Sebab bukan persyaratan bahwasanya seorang penjual dan pembeli melakukan akad, dia mesti mengatakan saya menjual buku ini seharga sekian. Kalau si pembeli mengatakan saya beli buku ini dengan harga sekian, ya, uang saya sekian, kembalinya sekian. Ya, apakah Anda ingin berdonasi? Ya, tidak pada persyaratan mesti seperti itu. Ya, Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ada uang, tapi barang itu belakangan. Ini salah satu bentuknya adalah jual beli salam. Ya, pesan dulu. Ya, pernah dan sudah kita jelaskan tentang jual beli salam seperti yang pada pertemuan sebelumnya. Nah, atau ya, uang belakangan, barang duluan. Ya, inilah salah satu contohnya adalah cash on delivery, COD. Nah, ini juga boleh, tidak ada masalah. Selama semuanya maklum, harganya diketahui, kemudian barangnya diketahui, dan bisa disalah terimakan. Ya, bisa disalah terimakan, dan pembeli ini itu sudah melakukan ya, salah terima sebelumnya, sebelum dia menjualnya kembali. Ya, sebelum dia menjualnya kembali. Dan yang tidak boleh itu tadi, yang keempat, tidak ada uang, tidak ada barang, cuma bikin akad. Ya, saya mau beli A misalnya, si A mengatakan saya mau beli ponsel. Iya, oh iya ada ponsel begini, merek Oddo misalnya. Oppo. Ya, afwan, salah baca itu saya itu. Ternyata merek Oppo, tapi kebalik, bacanya Oddo. Ya, salah baca ya. Oppo maksudnya. Beli Oppo versi sekian RAM-nya, sekian beratnya apa segala macam. Iya. Baik. Sudah, itu saja. Ya. Barang udah jelas. Ada mau barangnya dia punya atau enggak? Ya, uang juga enggak jelas berapa uang yang dia punya. Yang dia sanggup untuk beli HP Oppo tadi. Ini terlarang. Dan ini kesepakatan para ulama tanpa ada silang pendapat. Sebab tidak ada kejelasan. Jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga konteks hadis ini itu tidak boleh menjual, tidak boleh menjualnya, baik itu untuk si pembeli ini yang sudah membeli dengan akad ataupun orang lain. Apakah itu ada keuntungan ataupun tanpa ada keuntungan di balik itu. Mungkin ada yang bertanya apa ilahnya, kenapa sampai jual beli seperti itu terlarang. Menjual, kalau dalam konteks hadis, makanan yang belum kita terima dengan sempurna. Belum kita terima dengan sempurna, belum serah terima. Artinya kita belum miliki dengan sempurna. Kenapa? Pertama, di balik itu ada unsur riba. Ada unsur riba. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu beliau pernah menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaktalahu." Siapa saja yang membeli bahan makanan ataupun makanan, maka jangan dia jual kembali makanan tersebut sampai benar-benar sempurna atau ia kembali menakalnya dengan benar. Maka salah seorang perawi hadits yang bernama Tawus ibn Kaisan rahimahullahu ta'ala bertanya kepada Abdullah bin Abbas, 5, kenapa? Beliau mengatakan, faqala ala tarahum yatabaya'una bizahab wat-ta'am marja. Apakah engkau tidak melihat bahwa yang demikian itu hakikatnya yang terjadi adalah menjual uang
dengan uang. Padahal bahan makanan atau makanan itu ditunda. Iya. Atau hanya sebagai kedok semata. Nah, maksudnya beliau, iya. Maksudnya misalnya, iya, si fulan dia membeli makanan dari si Alan. Harganya berapa? 10.000. Ya. Si fulan dia membeli makanan dari si Alan. Harga makanan berapa? 10.000. Tapi uang pembayarannya nanti ditunda. Nanti. Nah, sudah akad. Ya. Nah, sudah deal. Lalu bahan makanan tersebut dijual kembali. Ya. Bahan makanan tersebut dijual kembali. Harganya berapa? Ya tentu pedagang akan mengambil keuntungan. Sebab itulah diantara tujuan dagang. Dia beli 10.000, dia jual berapa? 20 lah misalnya. Ya. Dia jual 20.000. Sebelum ada yang namanya serah terima barang dari si Alan. Nah, kan si fulan beli dari si Alan. Nah, atau si A beli dari si B. Belum ada serah terima barang. Iya, belum ada serah terima barang. Iya, dia sudah jual barang tersebut. Makanan tersebut. Harganya berapa? 20.000. Dia belinya berapa? 10.000. Apakah boleh kita ambil keuntungan 2 kali lipat? Boleh saja. Ya, selama itu tidak menyalahi aturan yang tidak tertulis yang berlaku, ya, yang menjadi kode etik para pedagang. Nah, sebab secara khusus atau secara spesifik tidak ada dalil spesifik yang menentukan batasan dari keuntungan yang mesti diambil. Ya, tidak ada. Nah, yang ada hanyalah qiyas dari Imam Malik rahimahullahu taala bahwa tidak boleh lebih dari 1/3. Tapi itu pun qiyas dari wasiat, pemberian wasiat. Nah, tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan. Nah, sehingga tidak ada dalil yang sharih. Dia jual 20.000, boleh saja. Dia jual 25.000, boleh. Tapi tidak ada masalah, itu barang belum dia dapat terima. Ya, dia belum terima. Lalu dia jual kembali. Nah, yang seperti ini, ya, semakna ya, dengan transaksi uang ditukar dengan uang. Ya, uang dengan uang. Sebab bahan makanan tadi belum ada. Ya kan? Makanan yang objek jual beli ini belum ada. Iya. Nah, objeknya belum ada. Tapi dia sudah jual kembali itu makanan. Dia belum terima. Ya, belum dia miliki dengan sempurna. Dia jual dengan 20.000. Ini sama dengan transaksi uang dengan uang dengan uang. Ya, seolah-olah si fulan dan si Alan ini itu si fulan menjual makanan tersebut dengan 20.000. Iya, dan uang tersebut sebelumnya dia belikan untuk membuat akad membeli makanan yang dia jual. Makanannya belum jelas. Nah di sini letak ribanya. Dan ini tidak dibolehkan. Sebab ada kelebihan dan itu sama, uang dengan uang. Nah, uang dengan... Yang kedua, di antara ikhlas atau alasan tidak bolehnya, ya, adanya keuntungan tanpa ada kemungkinan kerugian walaupun sedikit. Ya, dan keuntungan semacam ini adalah hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si fulan dan si Alan. Si fulan beli makanan dari si Alan. Barang belum terima. Dia sudah jual kembali dengan harga yang misalnya dengan keuntungan sekian dan sekian. Iya. Apakah si fulan dapat rugi? Enggak. Tidak akan pernah dia dapat rugi. Nah ini tidak benar yang seperti ini. Nah, yang ketiga, ini akan menimbulkan atau rentan menimbulkan perselisihan dan ganjalan di hati manusia.
Iya, si fulan dan si alan. Si fulan beli makanan dari si alan. Ya. Tiba-tiba ini si fulan beli makan dari si alan. Ya, di suatu majelis. Nah, belum tiba barang tersebut ke si alan, datang si Joni misalnya. Nah, beli dari si fulan. Dia tawar makanan tersebut dengan 20.000. Iya, dari si fulan. Fulan beli dari siapa? Si alan. Di majelis yang sama. Iya, kira-kira gimana di situ? Si alan ini. Saya jual sama dia 10.000. Untungku cuma 1.000. Dia jual 20.000. Untungnya 10.000. Di majelis yang sama. Iya, itu rawan menimbulkan masalah. Dan akan memberikan ganjalan kepada si alan. Nah, dan semua jalan yang potensi yang bisa menimbulkan keresahan, ya, termasuk di ranah muamalat, itu ditutup oleh syariat. Jangan masuk ke situ. Ya, sebab memang seperti yang pernah kita jelaskan, bab muamalat ini termasuk salah satu di antara bab yang ketika itu bermasalah, itu akan menimbulkan atau rentan menimbulkan perselisihan di kalangan manusia secara umum, termasuk di kalangan kaum muslimin secara khusus, wabil khusus di kalangan para ikhwan maupun akhwat. Ya. Nah, ketika ngaji, semuanya ngaji, alhamdulillah, semuanya belajar. Ya, begitu masuk ke ranah muamalat, ketahuan di situ. Ini yang tidak amanah, ini yang begini dan seterusnya, ketahuan. Ya, padahal husnuzannya tinggi di awal. Ikhwah, ya kan? Atau akhwat ini, akhwat lama, akhwat senior, ya. Apanya senior? Usianya, ya. Nah, ikhwah lama masa begitu? Ya bisa apa saja. Namanya syaitan itu menggelincirkan siapa saja, ya. Syaitan itu menggelincirkan siapa saja. Jangankan ikhwah lama, ikhwah KW saja. Ya, atau akhwat KW, ya, naam, atau istilah yang mungkin sekarang lagi tren, ya, akhwat bakwan dan ikhwan jalan kote. Naam, ketemu di media sosial. Hai ukhti, naam akhi, masya Allah, ya, ngapain tuh? Ya, waspada ikhwan, banyak itu di media sosial, ya, ikhwan jalan kote, akhwat, bakwan. Ya ketemu memang sama-sama gorengan. Dan sama-sama kadang gratisan. Nah, kalau ikhwannya bukan KW, tidak gampang kan kayak gitu. Ya, hai ukhti, tidak ada itu. Ya. Ukhtinya juga kalau bukan ikan doang, ya, dia tidak akan ladeni seperti itu. Walaupun dia japri. Ya, betul-betul. Kalau tidak ada kepentingan, no comment. Bukanlah balas japrinya dengan no comment. Bukan, tidak ada balas. Bahkan kalau perlu diblokir. Ya. Nah, kalau mengganggu, suruh saja datang ke rumah. Datang ke rumah orang tua saya. Siapkan uang panai sekian. Datang ke bapak saya. Saya lihat kau, saya suka sama kau. Jadi, gitu aja. Tidak usah di media sosial. Nah, ini rawan dan rentan terjadi keributan. Dan itu berimbas kepada yang lain. Apa imbasnya? Kadang seperti yang biasa terjadi di beberapa wilayah, tidak lagi ngaji, ya. Kenapa? Trauma dengan itu teman pengajianku nabaga-bagai kak. Ya kan begitu, ya. Padahal bukan ngajinya yang salah. Ya, nah, tapi oknum atau individu yang ngaji ini. Namanya manusia baru belajar. Jangankan baru belajar, yang lama saja belajar masih tidak bisa. Tidak ada yang maksum. Ya, hanya yang maksum hanya Nabi SAW. Makanya penting kita saling mengingatkan. Ya, nah, penting kita saling mengingatkan dalam hal-hal tersebut. Ya, jangankan dalam hal yang sifatnya ibadah, yang tauqifiyah, yang dalam hal sifatnya muamalah juga diingatkan. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam hal-hal
yang terlarang. Nah, jadi ini ilahnya. Ya, kenapa hal tersebut ya terlarang. Nah, maka selama ilah itu ada, walaupun objeknya bukan takaran, ya, bukan takaran atau timbangan, ya, maka itu juga berlaku. Dan walaupun objeknya bukan makanan, ya, selama itu belum diserah terimakan, ya, otomatis belum dimiliki dengan sempurna. Nah, maka jangan dia jual, ya, jangan dijual kembali. Nah, dari hadits ini kita mendapatkan beberapa pelajaran seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Yang pertama, tahrimul bai' ta'am idza bai' bikailin hatta yaktal. Haram ya, menjual kembali makanan, ya, ketika makanan tersebut dijual, ya, dengan bentuk takaran, ya, tapi ya, belum sempurna takarannya, belum jelas, ya, semakna dengan itu belum bisa diserah terimakan. Semakna dengan itu dia belum memiliki dengan sempurna. Nah, anna ghairat ta'ami mithlihi bil qiyas. Kata beliau, ya, selain daripada makanan, ya, apa saja objek yang diperjualbelikan itu sama hukumnya. Itu berdasarkan qiyas. Dari hadis ini juga menunjukkan anna syariah lahu nazar fi ib'adin nasi an kulli muamalatin yumkin an yahsulah fiha an-niza'. Bahwasanya syariat yang mulia ini, syariatul Islam, ya, itu memiliki sudut-sudut pandang untuk menjauhkan manusia dari setiap bentuk model muamalat, ya, termasuk jual beli yang berpotensi akan menimbulkan perselisihan di tengah manusia, ya. Nah, yang seperti tadi itu menimbulkan, ya, berpotensi besar menimbulkan perselisihan tengah manusia. Nah, apalagi kalau orang yang penjual pertama itu baperan, ya. Nah, sama kemarin yang dijual itu yang sebungkus 20.000, ya. Nah, belum terima barangnya dijual kembali 50.000. Sebab objek barangnya itu luar biasa, headset, kanebo, apalagi, 3 ya, 3 in 1, masker, iya, dijual 50 saja itu laku pasti, iya. Dia deal sama pemiliknya, saya beli 20.000, ya, saya borong 50 paket. Nah, iya, deal. Belum diterima barangnya, iya, dia sudah dijual, ya, 3 in 1, ya, net 50k, deh. Otomatis penjual pertama mengatakan, saya untungnya 2.000, dia untungnya berapa? 30.000, tanpa bikin apa-apa, ya. Itu pun barang belum diterima. Ini mudah menimbulkan perselisihan. Akhirnya besok-besok kalau dia mau, tidak usah mau beli kau, kan begitu, iya. Nah, ribut, iya. Makanya sempurnakan dahulu. Apakah tidak boleh kita jual harga 50.000 yang kayak kemarin? Boleh saja. Tapi ya, ada etika dalam hal tersebut. Ya, serah terima dulu barangnya. Ya, Anda sempurna menerimanya dan kembali. Setelah itu sudah ada sempurna, ya. Tidak usah di majelis yang sama, silahkan. Ada jual 50.000. Tidak ada masalah. Ini baru deal 20k. Ya, pesan 50 bungkus, iya, baru deal, barang belum terima, langsung dia bikin iklan penting, update info apa segala macam, ya.
Nah, dijual 3 in 1 50k net negatifis. Masya Allah. Itulah yang menimbulkan perselisihan. Maka ini syariat menutup celah. Ya. Nah, menutup celah yang bisa saja mengarah kepada sana. Nah, kemudian yang keempat, annal insana la yatasarrafu fi syai'in hatta yakuna qabadtu alaihi ala wajhi tam. Bahwasanya seseorang itu tidak boleh dia mengalihkan sesuatu. Ya, mengalihkan sesuatu masuk dalamnya menjual kembali. Ya, menjual kembali sampai sesuatu tersebut dia terima, terjadi terserah terima dan dia sudah miliki dengan sempurna. Iya. Dia sudah miliki dengan sempurna, karena kalau tidak dia tidak bisa mempertanggungjawabkan yang kedua. Apa yang kedua? Iya, dibikin iklan jual ini sementara barang belum diterima. Ya. Wah, bagaimana dia bisa bertanggung jawab dengan hal tersebut sementara barang belum dia terima, belum ada serah terima. Ya, artinya dia belum memiliki dengan sempurna. Nah, ini hadits yang ke-801 di Kitabul Buyu di bab syurutuh wa manahan. Kemudian di kesempatan yang ini juga ada hal yang ingin saya ingatkan, khususnya terkait dengan momen-momen seperti ini. Sekarang kalau saya lihat tanggal, kita berada di penanggalan 27 Desember 2020. Ya. Dan kalau saya pending ini sampai dengan pertemuan berikutnya sudah terlambat. Ya. Maka di kesempatan ini yang hendak saya ingatkan terkait dengan fenomena akhir tahun dan awal tahun. Yang kita maksud akhir tahun dengan awal tahun, akhir tahun Masehi dengan awal tahun Masehi. Ya. Nah, yaitu perayaan pergantian tahun. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwasanya ini juga dilakukan oleh sebahagian saudara kita kaum muslimin. Ya. Nah, sebagian saudara kita kaum muslimin itu betul-betul ekstra perhatian dengan ini. Nah, ekstra perhatian dengan ini. Buktinya sampai tadi malam ada yang menghubungi saya. Ya, ada yang menghubungi saya, ya, minta waktunya di tanggal 31 malam. Ya, memimpin doa. Ya. Nah, saya ada 1 menit, 2 menit tidak mampu berkata-kata dengan sebab yang menelpon ini orang yang sekenal, dia ini penceramah. Ya, dai di Kota Palopo. Ya, maksudnya biasanya kita bakal telepon itu ya biasanya masalah jadwal ini dan seterusnya. Ini masalah doa. Iya. Nah, jadi saya bilang saya tidak tahu ada doa seperti itu. Tidak pernah dulu diajar di pondokku. Jadi cari mikir saja orang yang tahu masalah doa begituan. Saya belum cukup pelajari. Oh, masa tidak ditahu ada begitu lagi. Bayangkan. Jadi akhirnya saya bilang kita balik karena saya belum cukup pelajari doa begituan. Nah, saya mau jujur langsung mengatakan itu bid'ah. Ya, mungkin dia tidak paham. Ya, maka saya bilang saja saya belum pernah pelajari dan belum pernah saya pelajari masalah yang begituan. Nah, ini fenomena jemaah sekalian dari tahun ke tahun. Ya, ada yang merubah dan menggantinya dengan apa? Dengan muhasabah, dengan zikir, zikir bersama, ya. Introspeksi diri dan seterusnya. Masya Allah, itu sama saja walaupun casingnya berbeda, ya, esensinya sama. Apa esensinya? Merayakan tahun baru,
Iya, casingnya beda. Ada yang kembang api, ada yang lapo-lapo, ada yang pakai poporo, ada yang pakai apa namanya? Petasan. Iya. Ini casing satu. Casing berikutnya pakai doa. Iya, pakai zikir. Iya, casing yang berikutnya apa? Bakar-bakar ikan. Itu cuma casing semua. Esensinya apa? Merayakan. Ya makanya saya tidak mau ya. Ada ikhwah di sini bikin planning nanti malam tanggal 1 bakar-bakar ikan di halamannya Ibadur Rahman. Jangan. Ya. Nah, kalau sebelumnya tidak ada masalah. Ya, sebelum atau sesudahnya misalnya ya, tanggal 30 bakar-bakar ikan. Kenapa? Ya, alhamdulillah gaji pertama saya dapat. Ya, mau bakar-bakar. Itu tidak ada masalah. Sebab tidak menyentuh esensi perayaan tahun baru, tidak. Ya, nah, atau di tanggal 2-nya. Kenapa? Mumpung lagi libur kita bakar-bakar ikan, ya. Habis main tenis meja, habis olahraga bakar. Tidak ada masalah. Asal jangan di tanggal itu. Iya. Walaupun mungkin niatnya bukan untuk itu, tapi karena tasyabbuh dengan itu menyerupai. Buktinya Ibadur Rahman bakar-bakar ikan malam tahun baru. Padahal itu kasih bukan merayakannya itu tahun barunya. Ada niat lain. Tetapi masyarakat tidak lihat itu niat kita. Yang dilihat malam tanggal 1 kemarin sana Ibadur Rahman bakar-bakar ikan. Ikan besar lagi. Ya, baik, ya kan? Nah, hindari yang seperti itu. Ya. Casingnya saja beda tapi esensinya sama. Ini apapun harus bakar ikan lah. Ya. Nah, kalau di tempat lain, ya, casingnya itu bermaksiat dengan pacarnya, dengan temannya, dengan apanya dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya. Kalau seorang muslim merayakan tahun baru, menunjukkan bahwa muslim tersebut tidak paham dengan baik dan benar ajaran agamanya sendiri. Kenapa? Sebab tahun baru tersebut sama sekali bukan bagian dari ajaran agama Islam. Ya. Bukan bagian daripada ajaran agama Islam. Bahkan itu adalah perayaan non-muslim. Perayaan non-muslim. Nah, dan itu adalah kekhususan mereka. Itu adalah kekhususan mereka. Dan seorang muslim haram, ya, melakukan hal yang seperti itu. Jangankan melakukan, mendukung, mensupport, ikut-ikutan, ya, walaupun dia bukan pendukung utama, tetap juga haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat hambanya yang disebut dengan istilah Ibadur Rahman, ya, adalah la yashhaduna zur, ya, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Hamba Allah yang disebut dengan Ibadur Rahman itu la yashhaduna zur. Iya, kata para ulama tafsir, az-zur di sini adalah a'yadul musyrikin, perayaannya kaum musyrikin. Ya, perayaannya orang kafir. Muslim tidak hadir acara-acara seperti itu. Ya, tidak mendukung. Ya, apalagi melakukannya tidak. Ya, ini sifat hamba Allah yang disebut dengan Ibadur Rahman. Nah, dan itu kalau dilakukan itu sama saja dia membenarkan ada hari raya selain daripada hari raya yang ada dalam Islam. Ya, padahal Islam cuma mengenal berapa hari raya? Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Itu saja. Nah, tidak ada yang lainnya. Nah, kalau demikian, orang yang melakukannya, apalagi membenarkannya, itu berkeyakinan bahwa itu ada tuntunannya. Nah, dan selain itu adalah bentuk tasyabbuh, menyerupai kaum musyrikin, menyerupai orang muslim. Nah, dan di dalam acara-acara yang biasa saja kita lihat di situ sangat kental dengan tasyabbuh tersebut. Kaum Yahudi itu mereka merayakan sesuatu dengan meniup trompet. Nah, itu ciri khasnya kaum Yahudi mau melakukan ibadah trompet.
Nih malam tahun baru, trompet, pok, apa segala macam. Ya. Nah, demikian pula dengan kaum Majusi, merayakannya dengan apa? Menyalakan api. Ya, kembang api, petasan, semua itu. Ya, ada semua. Jadi berapa ajaran agama lain yang disatukan di satu malam. Ya, dan itu dilakukan oleh mereka yang bersyahadatain. Ya. Nah, yang mengaku dan berkeyakinan Islam sebagai ajaran satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Nah, makanya heran. Ya, olehnya saya sebutkan tadi dia tidak paham agamanya dengan baik dan benar. Nah, ya, dia tidak paham dengan baik dan benar. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau kita cuma ngumpul-ngumpul, ya? Tidak usah bakar ikan karena setelah disinggung, makan gorengan saja, sama aja. Ya, kalau kumpul-kumpul itu dalam rangka malam tahun baru nih, sama saja kalau begitu. Ya, nah, belum lagi di perayaan tersebut, ya, terdapat kerusakan akhlak yang luar biasa. Ya, kerusakan akhlak. Nah, nih ya, yang tahun lalu yang sempat saya baca, ya, di sebuah pemberitaan dan itu nasional, ya, nah, itu di kawasan Puncak Depok, kawasan Puncak Bogor, ya, petugas kebersihan menemukan ribuan kondom, ya, di kawasan Puncak, tanggal 1 siang paginya. Petugas kebersihan. Iya, kita sudah tahu apa yang terjadi kalau begitu. Tidak mungkin kondom itu dipakai tiup-tiup balon. Tidak mungkin kan? Nah, nih, sebab kawasan Puncak itu kan disewa oleh para muda-mudi. Nah, itu kerusakan akhlak yang luar biasa. Nah, nih, belum lagi seperti yang, tapi alhamdulillah tahun lalu tidak ada kayaknya. Di sekitar wilayah dekat tinggal saya itu bikin panggung. Bikin panggung, luar biasa, menyanyi dan seterusnya. Ya, datangkan artis lokal, ya, dari Pembaka sana. Nah, saya bilang artis lokal, subhanallah. Ya, nyanyi di atas sambil pakai jilbab, ya, sambil pakai, masya Allah, ya, aneh bin ajaib, iya. Wal-iyadu billahi min zalik. Ya, belum lagi para pemudanya minum minuman keras. Ya, kan begitu identiknya. Ya. Nah, tidak ada ya, kemaslahatan sedikit pun. Belum lagi dengan adanya hal tersebut termasuk at-tabdzir, menyia-nyiakan harta benda. Ya. Menyia-nyiakan harta benda. Yang dimaksud dengan tabdzir, menyia-nyiakan harta benda, ketika seseorang membelanjakan hartanya pada sesuatu yang sama sekali tidak mengandung maslahat, baik maslahat duniawi, lebih maslahat ukhrawi atau maslahat akhirat, tidak ada. Itu namanya mubazir. Ya. Dan itu diharamkan. Wala tubazziru tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, jangan kalian membazir. Mubazir itu saudaranya syaitan. Nah, iya. Dan beredar ya, biasanya sumbangan, permintaan sumbangan. Ya, ada yang langsung, ada yang pakai kedok. Ya, langsung bawa list, tanda tangan Pak siapa, Luhuraka Pak siapa situ, tabe sumbangan malam tahun baru. Sumbangan malam tahun baru, ada list di situ. Masya Allah. Ini langsung. Ada yang berkedok kalender. Nih, bawa kalender. Tabe kalender 2021. Saya tak belum ada kita punya. Oh, ada. Bisa kita kapasan di kamar untuk kita pribadi. Nih, berapa? 50.000. Kenapa sekali? Sekali nyumbang kita baru. Samanya. Nggak boleh ya. Nggak boleh Anda. Itu sama saja melakukan tabdzir. Nah, dan siapapun yang mendukung itu, ya, dari kalangan aparat, ya, pemerintahan,
hendaknya dia mencabut hukumannya. Ya, sebab itu akan mengantarkan kepada maksiat dan dosa. Kita tidak boleh ikut-ikutan seperti itu, mendukung, memberikan suntikan dana ataupun bentuk-bentuk bantuan yang lain. Ya, termasuk mensupport dari sisi makanan dan minuman. Ya, wah, saya tidak ikut ke tahun baru. Tidak boleh itu. Ya, begitu ada telepon, tapi ini catering A ya, iya. Ini butuh ini nasi kotak 50 dengan minuman 50 untuk malam tahun baru. Mantap ini orderan. Nggak boleh. Ya. Wah, masa disisihkan rezeki, masih ada rezeki yang lain. Ya, masih ada rezeki yang lain. Sebab itu sama saja mendukung. Ya, sama saja mendukung walaupun kedoknya adalah jual beli. Ya, nah, walaupun kedoknya adalah jual beli. Nah, ada yang punya jasa penyewaan tenda dan kursi. Ya, saya tidak ikut-ikutan tahun baru, haram. Tapi begitu ada yang telepon, tak bisa kah disewa tenda tak dengan kursi tak? Oh iya, bisa. Tidak apa-apa, kasih diskon. Sama aja. Itu juga mendukung namanya. Ya, itu juga mendukung. Ya, makanya ya, seorang muslim tidak boleh memberikan dukungan dalam bentuk apapun terhadap perayaan-perayaan yang bukan bagian daripada Islam. Nah, iya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka yang melakukan perayaan tahun baru tersebut itu besar sekali potensinya, ya, mereka akan meninggalkan kewajiban. Apa itu kewajiban? Di antaranya adalah sholat subuh nantinya. Ya. Nah, bayangkan mereka menunggu sampai jam berapa? Jam 12. Karena pergantian hari di Masehi itu adalah pukul 00:00. Adapun di bulan Hijriyah atau Qamariyah itu kan pada saat terbenamnya matahari. Pergantian hari itu. Ya. Nah, makanya kita buka puasa kapan? Buka puasa pada saat terbenam matahari, karena pergantian hari. Sudah masuk hari berikutnya. Ya. Nah, adapun di tahun Masehi pukul 00. Ya. Nah, ya, saya tidak bisa bayangkan kalau ada orang berpuasa lalu menggunakan penanggalan Masehi. Dia buka puasa pada pukul 00:00. Sebab di situ pergantian hari. Nah, biasanya itu begadang, menunggu sampai pukul 00. Di situ, pokoknya kalau pukul 00 di situ ditiup, diterompet, disambak ini semua petasan apa segala macam. Ya. Nah, kan begitu. Nah, apakah setelah itu mereka langsung tidur? Tidak. Iya. Lanjutkan, pokoknya tembus pagi. Nah, pokoknya tembus pagi. Iya, tapi biasanya belum pagi tidur nih. Nah, belum pagi tidur nih. Nah, bahkan ada juga seorang kawan saya, mengatakan saya biasa dengar ceramah-ceramah, ceramah-ceramah malam, tengah malam, sampai subuh. Menjelang subuh tidur, Mak. Ini sama aja, tidak ada manfaatnya. So, dia ketinggalan sholat. Dia ketinggalan sholat subuh. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, melakukan kezaliman di malam tersebut. Melakukan kezaliman di malam tersebut. Kadang tanpa disadari. Apa itu? Menyakiti baik itu hati, perasaan maupun fisiknya kaum muslimin. Apa misalnya? Dengan membunyikan petasan. Coba aja. Apakah kita nyaman ketika ada membunyikan petasan? Yang ada kita kaget. Yang ada kita tidak senang dengan suara petasan tersebut. Yang mendengarkan saja yang tidak bunyikan petasan tidak nyaman, tidak senang. Termasuk yang membunyikannya. Kalau yang membunyikannya senang, buktikan. Kalau mau bakal petasan, pasang headset. Cukup dia yang dengar. Mau enggak? Jadi petasan itu hanya bunyi pada dia saja.
pasang itu headset petasannya. Cuman dia dengar dia. Mau enggak dia? Atau petasannya itu bunyikan di kamarnya sendiri. Dia di dalam sendiri, tutup kamarnya. Bunyikan nih, sampai mudongok. Mau enggak ya begitu? Pasti dia akan kapok, tidak mau. Begitulah yang terjadi dengan orang lain. Ya. Dan itu kezaliman. Menzalimi orang lain dengan suara yang besar. Ya. Nah, dan itu berpotensi pula menimbulkan masalah. Ya, mungkin ada nenek-nenek kasihan yang sudah tua, jantungan pisik, dengarkan petasan, copot jantungnya. Nah, anak-anak kecil yang masih bayi, tidak bisa dengarkan suara yang keras kayak begitu. Nah, itu menzalimi kaum muslimin secara khusus. Nah, dan bentuk kezaliman seperti itu adalah dosa besar. Nah, adalah dosa besar. Dan ini umum terjadi di malam pergantian tahun seperti itu. Makanya saya ingin ingatkan kepada semuanya, termasuk kepada para umat, jaga itu anak-anak kita baik-baik. Ini jangan ikut-ikutan dengan yang seperti itu. Ya. Kalau guru kami dulu, dan itu masyhur kisahnya. Masyhur kisahnya di tahun 2000-an, di saat itu para santri tidak boleh libur. Ini masih mending kita kasih libur santri. Itu dulu tidak boleh libur. Sampai sebahagian kawan-kawan itu yang masih jadi santri ketika itu kaget, heran, kenapa nggak boleh libur? Anda ada kegiatan di pondok. Ternyata itu supaya kalian tetap di pondok, tidak menghadiri, tidak ikut-ikutan dengan perayaan tahun baru, termasuk tidak nonton kembang api di sweeping itu malam. Siapa yang kelihatan kepalanya dipakai. Kan kelihatan kepalanya menonton gitu. Bukannya kalau di Makassar di pertengahan itu, di kelurahan Balangbalu itu Jalan Cendrawasih atau sekitar Cendrawasih dan Bajirupo itu paling heboh itu. Kalau pergantian malam tahun baru, bukan petasan kaleng-kaleng, tidak sama di sini petasannya, petasan kaleng-kaleng tak 100.000, sana jutaan, satu kali meletus 5 juta terbakar, satu kali meletus 5 juta terbakar. Nah, makanya suaranya menggelegar luar biasa. Ada teman tak sana dia dipakai. Nah, jangankan ikut menonton sudah begitu, malas sekali Ustaz Khair ketika itu. Nah, akhirnya tidak ada, sunyi itu malam di kamar masing-masing. Pokoknya pasang headset semuanya, di sweeping bolak-balik Ustaz kita ketika itu. Nah, itu maksudnya memberikan pendidikan tarbiyah kepada mereka, kepada para santri, yang seperti itu, sampai pada perkara yang sekecil-kecilnya yang terkaitan dengan tahun baru, jangan kita ikut-ikutan. Jangan kita ikut-ikutan. Apalagi status santri. Nah, maka jangan. Termasuk ikhwah panjang pisik jenggotnya. Dia ikut-ikut bakar-bakar ikan. Nah, jangan sekalian. Sebab masyarakat itu lihat, apa dia bilang? Itu ciri itu Ustaz Nah, makin begitu tahun baru kan begitu kan. Walaupun mungkin dia tidak tahu itu alasan kita apa, tapi yang dilihat zahirnya oleh masyarakat. Maka jangan ikut-ikutan jemaah sekalian. Nah, ini diantara bentuk-bentuk kemungkaran di penghujung tahun dan mengawali tahun Masehi. Dan yang terbaik adalah mereka yang sama sekali tidak ikut andil, terlibat dan seterusnya. Hakikat orang yang bertambah usianya adalah orang yang semakin bertambah usianya, semakin baik pula amalannya, semakin baik pula perbuatannya, bukan sebaliknya. Nah, maka sama sekali tidak ada kegiatan spesifik di pergantian tahun baru, pergantian tahun lama menjadi tahun baru. Tidak ada kegiatan spesifik, termasuk tidak ada doa-doanya, tidak ada zikir khusus, tidak ada bacaan khusus, tidak ada kumpulan-kumpulan khusus, tidak ada. Sama seperti hari biasa. Sama seperti hari biasa. Maka jangan bikin-bikin sesuatu yang aneh-aneh di mana tersebut. Nah, saya kira ini yang bisa sampaikan di kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.